Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Jadi, Anda adalah sesama Taois yang membuat terobosannya beberapa tahun yang lalu. Maaf karena tidak langsung mengenali Anda. Sayang sekali Anda menolak tawaran saya. Kalau tidak, kita sudah bisa bertemu dan menikmati anggur bersama. Penguasa surgawi Yuan Suci berkata sambil tersenyum sambil menilai Han Li. Memang, saya mendengar bahwa rekan Taois Han hanya membutuhkan beberapa ratus tahun untuk berkembang dari seorang kultivator transformasi dewa ke basis kultivasinya saat ini. Mungkin tingkat kemajuan ini tidak sepenuhnya tak tertandingi dalam sejarah, tetapi itu pasti cukup untuk membuat kita semua malu. Biksu gemuk itu menimpali sambil tersenyum, dan dia juga tampaknya sangat tertarik pada Han Li. Kamu terlalu baik, rekan Daois. Bakatku cukup biasa. Jika bukan karena beberapa peluang yang aku temui di dunia purba, tidak mungkin aku bisa maju begitu cepat, Han Li menjawab dengan sopan dan santun. Guru Buddha Tian Chan, mari kita tinggalkan percakapan ini sampai setelah kita menawarkan anggur kepada rekan Daois Han. Saya tidak punya hobi lain, tapi saya sangat menyukai anggur. Jika bukan karena gelar kedaulatan suci adalah diwariskan dari generasi ke generasi. Saya awalnya bermaksud untuk dikenal sebagai wine sovereign, saya pikir gelar itu lebih cocok untuk saya. Pria berjubah putih itu tertawa kecil sebelum mengangkat tangan dan membuat gerakan meraih ke arah meja batu giok, setelah yang cangkir giok hijau dan guci merah ditarik ke genggamannya. Setelah itu, penguasa suci Yuan Surgawi menjentikkan pergelangan tangannya untuk menuangkan secangkir anggur roh kental untuk Han Li. Anggur itu berwarna transparan dan agak kuning, menyerupai ramuan lezat, dan dia menawarkan cangkir itu kepada Han Li secara langsung. Han Li buru-buru mengungkapkan rasa terima kasihnya sebelum menerima cangkir itu. Dia menyapu indera spiritual di cangkir untuk sesaat, dan itu cukup baginya untuk menentukan bahwa tidak ada yang salah dengan anggur itu. Lebih jauh lagi, anggur itu memancarkan aroma yang memabukkan dan mengandung ki spiritual yang mencengangkan yang pastinya tidak kalah kuat dari pil roh biasa yang dirancang untuk meningkatkan basis kultivasi seseorang. Han Li perlahan-lahan menenggak isi cangkir sebelum berkata, ini benar-benar anggur yang luar biasa. Ini bisa menjadi salah satu dari 3 anggur roh teratas yang saya tahu. Lapisan cahaya spiritual kuning melintas di wajahnya saat dia berbicara, dan dia benar-benar terkesan dengan anggur ini. Penguasa suci Yuan Surgawi sedikit goyah setelah mendengar ini sebelum ekspresi gembira muncul di wajahnya. 3 teratas. Apakah itu berarti kamu tahu anggur roh yang bahkan lebih baik daripada anggur roh jiwa harimau ini? Senyum tipis muncul di wajah Han Li. Dan dia baru saja akan menanggapi ketika pria tua bernama Huang Dang tersenyum, dan berkata, penguasa suci, mari kita duduk dulu dan mendiskusikan ini sambil menikmati anggur. Itu agak tidak pantas bagi kita untuk membiarkan saudara Han berdiri seperti ini. Kamu benar, maafkan aku karena membiarkan kegembiraan menguasaiku. Sudah hampir 1000 tahun sejak kultivator integrasi tubuh baru muncul dalam ras manusia. Penguasa suci Yuan Surgawi memukul dahinya sendiri sebelum buru-buru mengundang Han Li untuk duduk. Sejauh ini, penguasa suci Yuan Surgawi telah meninggalkan Han Li dengan kesan pertama yang cukup baik. Meskipun dia adalah salah satu penguasa suci, dia tampak sangat belak-belakan dan akomodatif, dan tidak sombong sedikit pun. Namun, kultivator integrasi tubuh seperti mereka secara alami tidak akan menilai orang lain hanya berdasarkan kesan pertama yang sekilas. Han Li mengungkapkan rasa terima kasihnya sekali lagi sebelum duduk di seberang penguasa suci Yuan Surgawi. Nah, rekan Taois Han, dapatkah Anda memberitahu saya anggur roh mana yang Anda tahu lebih baik daripada anggur roh jiwa harimau saya? Apakah Anda sudah mencicipi anggur itu sendiri? Penguasa suci Yuan Surgawi ini tampaknya benar-benar penggemar anggur,
dan segera mengajukan pertanyaan lagi setelah Han Li duduk. Anggur roh jiwa harimau Anda sudah dapat dianggap sebagai anggur roh yang sangat luar biasa di alam roh. Namun, saya cukup beruntung telah mencicipi sejenis anggur roh 9 aroma ketika saya berada di wilayah ras asing. Keduanya rasa dan efek wine tidak kalah dengan Tiger Soul Spirit Wine ini, jawab Han Li. Anggur roh dari ras asing. Apakah Anda berhasil membawa kembali 1 atau 2 guci anggur 9 aroma roh ini, rekan Taois Han? Sovereign Suci Yuan Surgawi bertanya dengan penuh harapan. Kedua temannya juga menatap Han Li dengan penuh harap. Anggur 9 aroma roh diseduh oleh tahap integrasi tubuh dari ras asing itu. Pada saat itu, saya bahkan belum maju ke tahap integrasi tubuh, jadi saya pasti tidak punya hak untuk meminta anggur semacam itu. Sudah cukup beruntung secangkir itu ditawarkan kepada saya, kata Han Li dengan senyum masam. Itu masuk akal. Anggur roh jiwa harimau ini juga sangat berharga bagiku, dan aku tidak akan membawanya hanya untuk tamu manapun. Sovereign Suci Yuan Surgawi menghela nafas dengan kecewa. Hehe, tidak perlu terlalu putus asa, Holy Sovereign. Aku tidak punya anggur 9 aroma roh, tapi aku bisa mendapatkan jenis anggur lain dalam waktu dekat, dan aku pasti akan mengundangmu untuk rasakan kalau begitu. Han Li tiba-tiba berkata dengan senyum misterius. Sebelum penguasa suci Yuan Surgawi memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, Huang Dang bertanya, "Oh, jenis anggur roh apa ini? Mungkinkah lebih unggul dari anggur roh jiwa harimau dan anggur roh 9 aroma itu?" Tidak heran mereka semua sangat tertarik dengan anggur. Para kultivator menghabiskan seluruh waktunya untuk melakukan kultivasi yang sulit, jadi mereka tidak melihat banyak nilai dalam hal-hal materialistis biasa. Selain teh roh, kultivator laki-laki umumnya hanya tertarik pada anggur roh. Selama perjalanan saya cukup beruntung telah mendapatkan beberapa buah sutra merah, yang merupakan bahan utama untuk menyeduh anggur abadi sutra merah. Saya belum mengumpulkan semua bahan lain yang diperlukan, tetapi itu seharusnya tidak menjadi masalah, kata Han Li sambil tersenyum. Penguasa suci Yuan Surgawi sedikit goyah setelah mendengar ini sebelum berseru, anggur abadi sutra merah. Apakah ini anggur abadi yang dikabarkan hanya ada di alam abadi sejati? Adapun Huang Dang dan Tian Chan, mereka jelas juga mendengar anggur abadi ini, dan mereka berdua menatap Han Li dengan heran. Bagaimana anggur abadi dari alam abadi sejati bisa diseduh di alam roh? Kamu tidak bercanda dengan kami, kan, rekan Taois Han? Buah sutra merah hanya ada di alam abadi sejati, bagaimana kamu mendapatkannya? Juga, aku mendengar bahwa buah sutra merah perlu dipelihara selama puluhan ribu tahun, sebelum mereka siap untuk diseduh menjadi anggur, dan cukup sulit untuk memeliharanya bahkan di alam abadi sejati. Mungkin Anda salah mengira sesuatu yang lain sebagai buah sutra merah. Guru Buddha Tian Chan bertanya dengan tertegun. Aku menemukan buah roh ini secara kebetulan saat melakukan perjalanan melalui dunia purba, dan sudah pada titik di mana siap untuk diseduh menjadi anggur. Adapun bagaimana bisa di sana, itu di luar jangkauanku. Namun, aku yakin itu memang buah sutra merah, jawab Han Li dengan percaya diri. Luar biasa, jika kamu bisa menyeduh anggur merah sutra abadi ini, kamu harus menyimpan 2 atau 3 guci untukku. Aku tidak akan mencicipi anggurmu secara gratis, kami bertiga akan mengumpulkan semua bahan lain yang masih hilang, kata Sovereign Suci Yuan Surgawi dengan bersemangat. Kamu benar-benar tahu bagaimana memberikan kemurahan hati dengan mengorbankan orang lain, Holy Sovereign. Kamulah yang ingin mencicipi anggur ini, namun kamu membuat kami berdua mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan bersamamu. Ekspresi bermasalah muncul di wajah biksu gemuk itu. Haha, kamu bukan biksu yang sangat jujur. Apakah kamu memberitahuku bahwa kamu tidak akan mencicipi anggur merah sutra abadi sama sekali?
Ini akan menjadi kesempatan yang luar biasa untuk bisa mencicipi anggur yang begitu lezat dari True Immortal Realm, kata Sovereign Suci Yuan Surgawi sambil tersenyum. Setelah beberapa saat merenung, biksu itu menjawab dengan jujur, itu benar. Saya biasanya bukan peminum berat, tetapi anggur dari alam keabadian sejati adalah sesuatu yang harus saya cicipi. Huang Dang hanya tersenyum dan tetap diam. Hati Han Li tergerak setelah mendengar ini, dan dia dengan senang hati menyetujui pengaturan ini. Jika kalian bertiga bersedia membantuku, aku mungkin bisa menyeduh anggur ini selama Myriad Treasure Convention dengan menggunakan beberapa teknik rahasia. Itu akan sangat brilian. Aku yakin anggur ini akan cukup untuk mengejutkan seluruh konvensi. Hehe, dari apa yang aku dengar, penguasa tiran menyukai anggur sama seperti aku. Beberapa Raja Iblis juga penggemar anggur. Beri kami daftar bahan yang Anda butuhkan, saya telah membawa banyak barang dari gudang harta karun saya untuk acara akbar ini. Penguasa suci Yuan Surgawi sangat lugas dan mengulurkan tangan ke arah Han Li untuk meminta daftar bahan. Han Li membalikkan tangan untuk menghasilkan slip giok kosong, lalu menyatukan tangannya dengan slip giok di tengah. Cahaya spiritual menyala, dan daftar dibuat, setelah itu slip giok dilemparkan ke depan. Penguasa suci Yuan Surgawi menarik batu giok ke dalam genggamannya, lalu secara singkat menyuntikkan indera spiritualnya ke dalamnya sebelum mengangguk saat dia menyimpannya. Kami harus menyiapkan semuanya untuk Anda dalam 2 atau 3 hari. Apakah Anda ingin datang kepada saya untuk bahan-bahannya atau Anda ingin saya mengirim seseorang untuk mengirimkannya kepada Anda? Tidak perlu meminta seseorang untuk mengantarkannya. Aku masih tidak tahu di mana aku akan tinggal sekarang, jadi aku akan mengunjungimu dalam 3 hari, jawab Han Li setelah jeda singkat. Baiklah, aku mendengar bahwa Wim Monarch Li Huo dan Demon Monarch Black Phoenix telah tiba di 9 gunung abadi. Aku dapat memperkenalkan mereka kepadamu lain kali, Saudara Han, penguasa suci Yuan Surgawi setuju. Raja Iblis Phoenix Hitam. Ekspresi Han Li sedikit berubah setelah mendengar ini. Apakah kamu tahu tentang rekan Taois Black Phoenix? Penguasa suci Yuan Surgawi agak terkejut melihat reaksinya. Aku tidak tahu Demon Monarch Black Phoenix, tapi aku punya beberapa perselisihan dengan makhluk dari ras Black Phoenix, jawab Han Li dengan menggelengkan kepalanya. Ketujuh Raja Iblis setidaknya berada di tahap integrasi tubuh tengah, dan semuanya memiliki tubuh yang sangat kuat, serta beberapa kemampuan bawaan khusus. Bahkan jika Anda tidak berencana untuk berteman dengan mereka, saya sarankan Anda jangan menyinggung mereka tanpa alasan, Saudara Han. Terima kasih atas kata-kata peringatanmu, penguasa suci. Aku tidak akan seenaknya menyinggung 7 Raja Iblis tanpa alasan, aku masih ingin hidup beberapa tahun lagi. Han Li terkekeh. Itu akan menjadi yang terbaik. Ngomong-ngomong, kamu pasti menemukan beberapa peluang ajaib selama perjalananmu untuk berkembang begitu cepat, rekan Taois Han. Aku berasumsi kamu juga akan memiliki beberapa wawasan unik dalam kultivasi, bukan? Secara khusus, Anda baru saja menembus kemacetan tahap integrasi tubuh, jadi saya yakin kondisi mental Anda juga mendapat manfaat yang signifikan. Penguasa suci Yuan Surgawi tiba-tiba mengubah topik pembicaraan menjadi masalah kultivasi. Han Li tidak akan melewatkan kesempatan dan menjawab, saya baru saja mencapai tahap integrasi tubuh, jadi saya masih harus banyak belajar. Setelah itu, Han Li mendiskusikan beberapa pengalaman kultivasi dan wawasan dengan ketiga kultivator integrasi tubuh ini, dan dia baru pergi setelah setengah hari berlalu, saat dia mendapat banyak manfaat dari diskusi mereka. Penguasa suci Yuan Surgawi berdiri di tepi kereta yang ditarik binatang buas dan memandang saat Han Li menghilang ke kejauhan sebagai seberkas cahaya biru. Dia kemudian mengeluarkan perintah, dan mulai bergerak maju lagi. Bagaimana menurutmu, rekan Taois Huang, Guru Buddha Tian Chan? Sovereign suci Yuan Surgawi bertanya setelah duduk.
Dia masih sangat muda. Dia sangat luar biasa. Setelah melirik satu sama lain, lelaki tua dan biksu itu berbicara serempak dengan ekspresi serius di wajah mereka. Hehe, teknik mata keen hebat rekan Taois Huang dapat mengumpulkan usia tulang seseorang yang sebenarnya, jadi bagi Anda untuk memanggilnya sangat mudah, cukup mudah. Namun, saya harus membuat Anda mencerahkan saya tentang apa yang begitu luar biasa tentang dia, Guru Buddha Tian Chan. Teknik inspeksi Ki Anda berada di antara 3 teratas dalam ras manusia kami, jadi saya yakin Anda tidak akan mengecewakan saya, kata penguasa suci Yuan Surgawi dengan senyum tipis. Pria ini mampu menyembunyikan auranya sampai tingkat yang sangat rahasia, tetapi teknik inspeksi Ki saya tidak menentukan kekuatan seseorang berdasarkan indera spiritual. Dari apa yang saya lihat, dia memang seorang kultivator integrasi tubuh awal, tetapi sihirnya jauh lebih melimpah daripada kultivator dengan kaliber yang sama. Jika saya harus memberikan parameter tertentu, saya akan mengatakan bahwa dia memiliki hampir 2 kali jumlah kekuatan sihir yang dimiliki oleh tahap integrasi tubuh awal yang normal. Oleh karena itu, meskipun dia hanya pada tahap awal, kekuatan sihirnya sebanding dengan kultivator integrasi tubuh tengah seperti saya, jawab Tian Chan. Tampaknya rekan Taois ini pasti menggunakan semacam seni kultivasi khusus yang meningkatkan kekuatan spiritualnya. Namun, secara umum, itu berarti kemampuannya di area lain akan sedikit lebih lemah, kata penguasa suci Yuan Surgawi dengan anggukan. Tian Chan menggelengkan kepalanya dengan sikap serius, dan berkata, saya khawatir Anda salah, penguasa suci. Selain kekuatan sihirnya yang sangat melimpah, dan seni kultivasi utama yang dia gunakan, saya juga tahu dia memiliki setidaknya 4 jenis kemampuan yang sangat kuat, yang masing-masing kemungkinan besar tidak kalah dengan teknik rahasia jade spirit saya. Benarkah itu? Seru Huang dan sebelum penguasa suci Yuan Surgawi memiliki kesempatan untuk bereaksi. Mengapa kamu begitu terkejut, rekan Taois Huang? Tentunya wahyu ini tidak cukup untuk menarik tanggapan seperti itu darimu. Mungkinkah kamu juga membuat beberapa penemuan lain? Heavenly Yuan Holy Sovereign bertanya sambil menoleh ke Huang dan dengan tenang. Seperti yang Anda ketahui, teknik mata keen hebat saya dapat mengumpulkan beberapa informasi tentang tubuh fisik seseorang di atas usia tulang mereka, kata Huang dan sambil tersenyum masam. Apakah Anda mengatakan tubuh fisik rekan Daois Han juga istimewa dalam beberapa hal? Tian Chan bertanya. Ini tidak terlalu istimewa, itu hanya sangat kuat, jawab Huang dan saat ekspresi aneh muncul di wajahnya. Sangat kuat. Apa maksudmu tubuh fisiknya lebih kuat daripada penguasa suci kita? Tian Chan terkekeh mendengar ini. Kelopak mata Huang dan berkedut sedikit, dan dia mengatakan sesuatu yang membuat Tian Chan benar-benar tercengang. Bahkan jika tubuh fisiknya lebih rendah, itu tidak akan terlalu rendah. Apakah begitu? Penguasa suci Yuan Surgawi juga agak terkejut mendengar ini. Itu tidak mungkin. Tentunya kamu bercanda, rekan Daois Huang. Raja suci kita tidak hanya berspesialisasi dalam seni kultivasi Buddha, tetapi dia juga pernah menjadi prajurit pemurnian tubuh kelas atas. Selain itu, dia telah melakukan upaya untuk menyempurnakan tubuhnya sendiri selama ribuan tahun. Tubuh fisiknya kemungkinan besar tidak kalah kuatnya dengan Raja Iblis, tidak terlalu mengada-ada bahwa rekan Daois Han memiliki beberapa prestasi di bidang penyempurnaan tubuh, tetapi bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan dengan penguasa suci kita? Tian Chan menggelengkan kepalanya. Huang dan ragu-ragu sejenak sebelum menjawab dengan sikap percaya diri, bahkan jika teknik mata keen besar saya telah membuat beberapa kesalahan, yang dapat saya yakini adalah bahwa pria ini pasti memiliki tubuh paling kuat yang pernah saya lihat dari manusia, kedua setelah penguasa suci kita. Tapi itu, penguasa suci Yuan Surgawi melambaikan tangan untuk memotong guru Buddha Tian Chan sebelum merenung dengan cara kontemplatif,
tidaklah bijaksana untuk meragukan teknik mata tajam rekan Daois Huang, guru Buddha Tian Chan. Lagi pula, itu tidak pernah mengecewakan kita sebelumnya. Hehe, jadi dia memiliki kekuatan sihir yang jauh lebih unggul dari makhluk lain dengan kaliber yang sama, beberapa jenis kemampuan yang kuat, dan tubuh fisik yang kekuatannya tidak kalah dengan rata-rata Raja Iblis. Selain itu, dia juga sangat muda. Jika dia bisa selamat dari kesengsaraan iblis yang akan segera terjadi, dia kemungkinan besar akan menjadi seseorang yang sebanding dengan diriku di masa depan. Huang Dang dan Tian Chan bertukar pandang setelah mendengar ini, dan pandangan kontemplatif juga muncul di mata mereka. Sementara itu, Han Li sudah ribuan kilometer jauhnya, terbang menuju barisan pegunungan yang subur. Pegunungan ini terdiri dari 9 gunung yang menyerupai pedang lurus besar dan secara alami tidak lain adalah 9 gunung abadi, tempat untuk konvensi harta karun Miriat yang akan segera terjadi. Saat ini, area dalam jarak 500 km dari tepi pegunungan merupakan zona terlarang. Sebelum konvensi dimulai, hanya beberapa tokoh penting dengan status khusus yang diizinkan memasuki pegunungan. Individu yang tidak memenuhi syarat yang melanggar aturan ini paling banter akan diusir, atau paling buruk dibunuh di tempat. Dengan demikian, semua manusia dan iblis yang telah melakukan perjalanan ke sini dari jauh untuk menghadiri kebaktian semuanya telah menetap di dekat Gunung 9 Abadi, di luar zona terlarang. Peri Yue Hua hanyalah seorang kultivator formasi inti, jadi dia tentu saja juga bukan pengecualian dari aturan ini. Sebelum berpisah dari Tuan Muda Hai dan yang lainnya, Han Li telah menanam tanda jejak di tubuh mereka sehingga dia tidak perlu khawatir tidak dapat menemukan mereka. Jadi, saat Han Li hendak memasuki pegunungan di depan, dia tiba-tiba mengubah arah, dan setelah terbang beberapa saat lagi, dia turun menuju gunung di daerah perbukitan tertentu. Cahaya biru memudar, dan Han Li muncul di hutan lebat. Dia melirik tanaman hijau di sekitarnya, dan senyum muncul di wajahnya saat dia dengan lembut menyapu lengan baju ke arah tertentu. Semburan cahaya biru menyapu, dan bagian tertentu dari hutan tiba-tiba kabur dan melengkung sebelum pecah menjadi bintik cahaya spiritual di tengah dentuman tumpul. Tanaman hijau di sana tiba-tiba menghilang, dan permukaan batu yang tinggi dan suram muncul di tempatnya. Ada gerbang batu putih yang tingginya beberapa puluh kaki di permukaan batu, dan Han Li mengangkat tangan untuk mengirim seberkas cahaya merah terbang di udara, yang kemudian menghilang ke gerbang batu. Dia kemudian berdiri di tempat dan menunggu. Beberapa saat kemudian, cahaya spiritual memancar dari gerbang batu, dan perlahan naik, diikuti oleh sekelompok orang yang muncul dari dalam. Peri Yue Hua, Bai Hua Ji, Tuan Muda Hai, dan Qi Lingzi ada di antaranya. Mereka dipimpin oleh seorang wanita tua yang memegang tongkat dengan ukiran kepala naga di atasnya. Dia memiliki rambut putih dan kerutan di seluruh wajahnya, tapi dia adalah seorang kultivator transformasi dewa, yang sedikit mengejutkan Han Li. Wanita tua itu dengan hati-hati menilai Han Li sebelum segera melangkah maju dan memberi hormat. Junior Tian Qingye dan muridnya memberi hormat kepada senior Han. Peri Yue Hua dan yang lainnya buru-buru mengikuti. Qi Lingzi dan Tuan Muda Hai juga membungkuk dengan hormat, tetapi ekspresi aneh di wajah mereka jelas menunjukkan bahwa mereka masih belum menerima semuanya. Tidak perlu formalitas. Mari kita bicara lebih jauh setelah kita masuk, kata Han Li dengan tenang. Iya, Senior Han. Saya sudah menyiapkan tero untuk Anda, saya harap itu sesuai dengan keinginan Anda, kata wanita tua itu dengan hati-hati. Han Li mengangguk dan melangkah masuk melalui gerbang. Semua orang mengikuti di belakangnya. Beberapa saat kemudian, Han Li dan wanita tua itu duduk di aula batu yang rapi, sementara Peri Yue Hua dan yang lainnya tetap berdiri. Tuan Muda Hai dan Qi Lingzi jelas masih tidak percaya bahwa saudara Han tiba-tiba menjadi senior Han, dan mereka terus mencuri pandang ke arahnya.
Han Li hanya mengabaikan mereka dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada wanita tua itu. Melalui percakapan mereka, dia dapat dengan cepat mengetahui tentang asal-usul wanita tua dan peri Yue Hua. Ternyata wanita tua itu berasal dari Sekte Emas Luas, yang merupakan sekte berukuran sedang di wilayah Xuanwu. Dia adalah salah satu dari dua tetua sekte, dan peri Yue Hua adalah muridnya yang berharga, yang sangat dia hormati karena bakatnya yang luar biasa. Bai Guoer adalah cucu peri Yue Hua, dan satu-satunya keturunannya yang masih hidup, itulah sebabnya dia dan ayahnya, Bai Huaji, dapat menemani wanita tua itu ke Myriad Treasure Convention ini. Bai Huaji sedang mencoba untuk menjual ginseng darah yang telah diwariskan dalam keluarganya selama beberapa generasi untuk membeli beberapa obat untuk melawan racun beku Bai Guoer, tetapi dia jatuh ke dalam perangkap yang dibuat oleh 3 skurges dari Gunung Selatan. Jika mereka tidak bertemu dengan trio Han Li, dia dan putrinya hampir pasti akan kehilangan nyawa mereka di sana. Karena itu, peri Yue Hua dan Bai Huaji buru-buru melangkah maju untuk berterima kasih kepada Han Li atas kebaikannya atas perintah wanita tua itu. Han Li melambaikan tangan untuk menghilangkan rasa terima kasih mereka. Saya sangat jarang meninggalkan sekte saya untuk pergi jauh, tetapi saya pernah mendengar bahwa senior tahap integrasi tubuh baru-baru ini muncul di wilayah Tianyuan, dan dia memiliki nama keluarga yang sama dengan Anda. Mungkinkah itu Anda, Senior Han? Wanita tua itu bertanya dengan hati-hati. Kultivator integrasi tubuh adalah tokoh yang sangat terkenal, dan bahkan sekarang, wanita tua itu masih belum berani sepenuhnya mempercayai identitas Han Li. Hehe, aku tidak mengira berita akan menyebar begitu cepat bahkan ke wilayah Xuanwu, jawab Han Li. Jadi, kamu benar-benar Senior Han yang sama. Itu masuk akal, penguasa suci hanya akan menyampaikan undangan kepada sesama senior tahap integrasi tubuh. Wanita tua itu sangat gembira mendengar konfirmasi tidak langsung ini. Secara umum, tidak mungkin kultivator transformasi dewa biasa seperti dia dapat berinteraksi dengan kultivator integrasi tubuh. Jika dia bisa membuat semacam ikatan dengan Han Li sekarang, dia dan sektenya akan sangat diuntungkan. Dengan demikian, wanita tua itu menjadi lebih menghormati Han Li. Han Li melihat sekeliling sebelum tiba-tiba mengatakan sesuatu yang mengejutkan semua orang. Di mana gadis kecil itu? Guoer, aku ingin melihatnya. Wanita tua itu dan yang lainnya bertukar pandang setelah mendengar ini, dan peri Yue Hua bertanya dengan hati-hati, Senior Han, Guoer tiba-tiba terkena racun esnya setelah dia kembali. Jadi dia beristirahat di kamar lain. Apakah Anda dapat menunggu beberapa saat? Begitu dia pulih, saya akan membawanya keluar untuk menemui Anda. Tidak perlu untuk itu, kamu bisa membawaku ke dia sekarang. Alasan utama aku memutuskan untuk datang ke sini adalah untuknya, kata Han Li tersenyum.